Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Bapak. Oke, selamat siang. Selamat siang juga. Oke, baik untuk mengawali kegiatan pada kesempatan kali ini supaya diberikan kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, ini kan dari tadi Mas datang ke sini, terus Masnya juga sudah berdoa Iya. juga. Saya kan belum tahu nih nama Masnya siapa, Bapak kan belum tahu. Silakan mungkin Masnya bisa perkenalkan diri dulu. Oke, Bapak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wikanto dari kelas 11 welding, Bapak. Oke, Mas Wihanto ya. Betul. Oke, Mas Wihanto dari kelas 11 welding. Oke, kalau Bapak boleh tahu, Mas Wihanto tadi kegiatannya ngapain aja sebelum ke sini? Kalau untuk tadi seperti biasa ya, Pak, karena memang kita sudah aktif lagi di sekolah. Jam pertama itu saya melakukan pembelajaran di kelas. Oke, tadi melakukan pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu, tadi pelajaran apa, Mas Wihanto? PKK, Pak. Oh, PKK. Iya, Gurunya siapa? Bapak Suroto SPD. Oke, Pak Suroto. Itu Pak Suroto seru nggak biasanya kalau ngajar? Seru banget beliau itu. Ya, kalau dibilang seru ya seru, tetapi kadang memang juga enggak, karena memang mungkin spesifik kalau anak sekarang itu kalau disuruh mendengarkan penjabaran itu pasti agak ini, Pak, agak kayak gimana ya, malas gitu. Jadi dibilang seru-seru, soalnya beliau itu sangat lengkap penjelasannya. Oke, baik. Tadi udah berarti dari mulai tadi berangkat sekolah, terus tadi juga udah mengikuti jam pelajaran. Betul, Oke, Mas Wihanto, kalau Bapak boleh tahu kan pastinya Mas Wihanto ke sini ada maksudnya juga ya. betul. Tidak tiba-tiba ke sini juga, Ya, pastinya Mas Wihanto ada tujuan juga ke sini. Oke. Kalau misal Mas Wihanto kalau misal Bapak boleh tahu, kira-kira Mas Wihanto kesini ada maksud apa? Nanti bisa diceritakan saja, Mas Wihanto, apa sih yang sedang dirasakan. Namun sebelum itu, Mas Wihanto, di sini kita pastinya perlu yang namanya kesepakatan waktu ya, betul. karena kan kita nggak mungkin nanti sampai sore atau sampai malam Iya, betul, untuk Pak. melakukan kegiatan konseling individu ini. Sebelumnya Mas Wihanto sudah melakukan konseling individu? Sudah. Sudah, oke. Iya. Berarti sudah sedikit tahu Iya, ya sudah konseling tahu. individu. Nanti di sini Bapak sebagai konselornya, nanti Mas Wihanto sebagai konselingnya. Seperti itu. Oke, dilanjut Mas Wihanto. Iya, eh, Nanti dalam proses konseling individu ini yang pastinya nanti kita memiliki beberapa asas. betul. Yang pastinya nanti ada asas kerahasiaan. Kira-kira selain asas kerahasiaan juga ada asas kesukarelaan, keterbukaan. Lah di sini kira-kira Mas Wihanto ke sini terpaksa atau memang memang dari hatinya Mas Wihanto mau ke sini? Yang pastinya ya tidak ada paksaan untuk diri saya sendiri, karena memang saya dari lubuk hati paling dalam itu pengen bercerita sedikit. Oke. Terus juga ada asas kenormatifan kayak gitu ya Mas Wihanto. Jadi nanti ketika Mas Wihanto sudah menceritakan apa yang sedang dirasakan, sudah setelah ini kita cukup Bapak dan Mas Wihanto saja yang tahu. Di luar tidak tahu dan di luar pun tidak bakalan mengerti apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, Pak. Baik, langsung saja Mas Wihanto, karena memang takutnya Mas Wihanto juga dari tadi sepertinya sudah ingin mengungkapkan Iya, Pak, sesuatu. betul, Pak. Silakan mungkin Mas Wihanto bisa diceritakan terlebih dahulu. Oke, saya izin sedikit menjabarkan ya, Pak, Iya, untuk permasalahan yang saya sedang hadapi ini. Yang pertama itu permasalahan saya adalah di organisasi, yang tentunya karena memang saya adalah anak organisasi juga. Organisasi 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 saya itu adalah OSIS, Pak. Di sini saya ingin menceritakan tentang kehidupan OSIS di
memang di masa jabatan saya ini. Yang pertama itu saya ingin cerita yaitu agak lumayan sulit juga untuk membawa anak-anak yang memang seusianya kita. Seusianya kita itu adalah manusia yang memang itu adalah manusia apel katanya Pak. Setengah apel tahu ya, itu istilahnya ibarat kata seperti itu. Yang Iya. memang katanya cepat busuk. Jadi saya tuh selalu sekarang saya maaf tadi saya nggak ceritain ke Bapak kalau saya sekarang sedang menjabat jadi ketua OSIS. Oke, Yang ketua OSIS. pastinya di situ saya bukan hanya saja berperan tetapi juga saya harus berperan banyak di situ. Yaitu membawa mereka untuk lebih baik dari sebelumnya, membawa mereka lebih mungkin bisa bekerja sama dengan baik. Saya lanjut lagi ya Pak. Nah, itu seperti itu. Jadi saya sangat sulit dalam membawa mereka untuk bisa berinteraksi dalam banyak orang. Contohnya Bapak Ibu guru. Nah, kan kalau memang anak organisasi itu harus benar-benar bisa berperan di mana saja. Mau di Bapak Ibu guru, mau di tempat umum itu harus berperan banyak. Karena memang mereka dedikasinya adalah anak organisasi. Yang betul-betul harus mempunyai sifat seperti itu. Tetapi permasalahan yang ada di sini, saya tuh harus memiliki tanggung jawab untuk bisa merubah sifat mereka, Pak. Dalam artian, saya harus mengubah semua karena mereka sudah memasuki fase di mana mereka sudah harus bertanggung jawab atas tugasnya mereka. Dan mungkin masalah yang lainnya juga ada, Pak. Masalah yang kedua itu adalah dalam kekompakan organisasi, Pak. Kami di sini masih belum terlalu kompak menurut saya sendiri selaku ketuanya. Saya lihat mereka itu masih canggung, terutama yang kelas 10. Karena di SMK ini berbeda dengan SMA. Kalau SMA itu katanya meskipun sudah kelas 12 ya, masih kelas 12 itu masih menjabat. Tetapi kalau di sini karena memang kelas 12-nya itu sudah tidak menjabat dan fokus dengan perkerin ataupun PKL yang disebutnya, itu jadi kelas 10 dan juga kelas 11 itu yang dilibatkan. Nah, saya sendiri yang tadi saya perkenalkan itu saya dari kelas 11 yang dimana saya membawa kelas 10 itu supaya lebih baik tadi. Jadi saya ingin yang kelas 10 ini bisa lebih baik lagi dari kelas 11 ini. Jadi tadi topik permasalahan utamanya adalah yang pertama itu saya ingin membawa mereka lebih baik lagi, Pak. Dari sebelumnya. Dari mulai mereka tata bicaranya, sikap mereka, attitude mereka itu semuanya yang saya ingin perbaiki dari mereka. Lalu yang mungkin tadi yang kedua itu adalah kekompakannya, Pak. Kekompakan mereka masih kurang, Pak, bagi saya sendiri. Karena mereka sekarang kayak mainnya kalau tim-tim itu apa ya? Circle ya, Pak? Iya, kubu. Iya, circle-circlean. Yang dimana mereka tidak apa ya namanya? Tidak berbaur dengan orang lain. Nah, itu saya kebingungannya di situ. Sebagai ketua harus bagaimana gitu. Oke. Untuk yang masalah ketiga ya Pak, ini maaf satu kali lagi. Iya, nggak apa-apa. Yang masalah ketiga itu mungkin kita bukan ada problem sih, lebih ke kita ada sedikit miskomunikasi dengan pembina kita sendiri yang dimana kita masih kurang dalam yang namanya instruksi, yang dimana instruksi beliau ketika menginstruksikan anak-anaknya itu masih kurang. Jadi gimana sih menurut Bapak sebagai konselingnya anak-anak ya, termasuknya saya sendiri sebagai anak sekolah harus bisa bercerita ataupun berkontribusi kepada Bapak selaku konseling. Jadi itu tadi, yang pertama itu permasalahan gimana sih cara membawa mereka untuk bisa lebih baik lagi. Yang kedua itu tadi permasalahannya bagaimana sih mengatasi mereka yang memang pakainya circle-circlean kalau anak sekarang bahasanya. Dan yang ketiga itu tadi miskomunikasi antara pembina dengan anak-anaknya. Terima kasih. Oke. Baik Mas Wihanto, terima kasih Mas Wihanto di sini sudah
menceritakan apa yang sedang dirasakan saat ini, terutama Mas Wihanto notabene di sini ketua OSIS ya. Mas Betul, Pak. Wihanto pasti pikiran dan tenaganya sangat terbagi, entah itu memikirkan akademiknya ataupun di Betul. non akademiknya seperti Mas Wihanto. Di sini tadi Bapak sudah sedikit mendengar apa yang disampaikan Mas Wihanto. Di sini Bapak mau bertanya, kira-kira dari yang Mas Wihanto ceritakan tadi ke Bapak, keinginan apa sih yang Mas Wihanto inginkan supaya hal tersebut itu bisa terselesaikan dengan baik? Oke. Kalau keinginan saya sih nggak terlalu banyak ya Pak. Keinginan saya itu paling yang kelas 10 ini yang harus lebih baik dari kami, yang kelas 11-nya. Karena yang dimana yang tadi saya bilang di hari awal, bahwa SMK itu pasti kalau kelas 12 sudah memasuki masa prakrin. Nah, yang kelas 10 ini nanti yang akan apa namanya ya, Megang. memegang organisasi ini. Dalam artian mereka memegang sendiri tanpa yang namanya kelas 12 ataupun kami yang sekarang kelas 11. Oke. Jadi saya tuh pengen mereka tuh bisa memegang, istilahnya memegang kendali. Iya, megang estafetnya. Iya, betul. Lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya intinya pekerjaan mereka rapi, bagus, meskipun tanpa melibatkan kita. Saya tidak terlalu apa namanya ya, terlalu menyemanya, wah ini bagus karena ketua OSISnya selalu memberikan instruksi. Enggak, Pak. Jadi yang penting mereka tuh dapat reward dari Bapak Ibu guru meskipun kelas yang 12-nya itu tidak apa namanya ya, berkesimpung di dalam organisasi. Jadi saya pengennya yang kelas 10 ini lebih baik lagi dari saya. Gitu, Pak. Oke, berarti keinginannya saat ini kelas 10 itu lebih bisa berperan ya, Betul, Pak. berperan dan memegang estafetnya, karena kalau di SMK itu kalau kelas 11 itu sudah PKL nanti di tengah periode, Iya, dan betul. kelas 12 ketika sudah kelas 12 itu memang fokus dengan LMS dan lain-lain seperti Betul. itu. Oke, Mas Wihanto, kira-kira nih dari tadi keinginan Mas Wihanto saat ini sampai detik ini, kira-kira usaha apa sih yang udah dilakuin dari Mas Wihanto untuk memperbaiki apa yang tadi diceritakan sama Mas Wihanto? Kalau Bapak boleh tahu. Oke. Mungkin ya untuk usaha ya, Pak. Kalau untuk usaha itu pasti saya mengusahakan apa saja yang saya ingin usahakan untuk mereka. Contoh yang pertama itu saya usaha untuk mereka bisa dulu berinteraksi. Contohnya berkomunikasi lah, Pak. Dalam bahasanya kalau di organisasi itu pasti komunikasi itu penting, Pak ya. Iya. Ya. Jadi saya tidak langsung berkecimpung dengan apa namanya ya, istilahnya program kerja saya dan lain sebagainya, itu enggak. Tetapi ketika masa awal jabatan saya itu saya perbaiki dulu komunikasi mereka. Komunikasi mereka itu lebih penting dibandingkan program saya. Karena pastinya kalau sudah memasuki program, kita harus bisa bekerja sama. Nah, jadi usaha itu yang pertama saya lakukan untuk mereka. Ternyata ya alhamdulillah dengan adanya seperti itu, setidaknya kita sudah kenal satu sama lain, Pak. Yang kedua itu mungkin kita memperbaiki, saya pribadi mohon maaf, saya pribadi memperbaiki attitude mereka dengan cara mungkin sekarang ada yang namanya program kepemimpinan, yang dimana program itu sendiri itu tidak mengaitkan seluruh siswa, melainkan saya mengaitkan hanya anggotanya saja. Jadi usaha itu yang memang saya sudah lakukan untuk saat ini, untuk supaya mereka itu bisa benar-benar memegang kendali organisasi, Pak. Oke. Kira-kira nih Mas Wihanto, tadi kan usaha dari Mas Wihanto sudah sangat luar biasa sekali ya, mulai dari membangun kekeluargaannya, terus bagaimana Mas Wihanto mengatur strategi supaya anak-anak lebih fokus ke internalnya dulu Betul. sebelum melangsungkan ke proker. Kira-kira nih Mas Wihanto, dari hal tersebut, kalau Bapak ngasih rating nih dari hasil tadi usahanya Mas Wihanto, kira-kira untuk mengevaluasinya, kira-kira dari usaha itu dari angka 1 ke 10 kira-kira di angka berapa Mas Wihanto? Menurut saya sendiri ya, Pak, Iya, itu mungkin masih 7, Pak. 7. Karena Kenapa 7? karena memang masih belum sempurna bagi Oke, saya sendiri, belum tapi sempurna.
mungkin untuk mereka sudah, tapi menurut saya sendiri belum. Oke, berarti masih Iya setengah-setengah ya. betul, masih dalam proses untuk menyempurnakannya itu. Oke, Mas Wihanto, karena tadi Mas Wihanto udah menyampaikan usahanya, terus evaluasinya, terus Mas Wihanto juga udah Bapak kasih rating tadi juga sudah apa ya namanya bahasanya sudah mengungkapkan ratingnya berapa. Mungkin di sini Bapak mulai izin masuk saja untuk Mas Wihanto. Betul. Bahwasanya ketika dalam permasalahan organisasi Mas Wihanto, ketika yang namanya problematika itu pasti ada, terus Iya Pak. apalagi ini notabene organisasi di SMK yang sudah mulai fokus ke penjurusan biasanya seperti itu. Namun Mas Wihanto, sebenarnya ada satu cara di mana cara ini itu bisa kita terapkan di awal periode. Caranya itu yang pertama, Mas Wihanto sebagai ketua itu harus tahu dulu keluarga kecil Mas Wihanto siapa, yaitu pengurus harian. Lah, di pengurus harian itu Mas Wihanto harus sudah punya komitmen sebelum Mas Wihanto menyampaikan instruksi Mas Wihanto ke anggota Mas Wihanto. Setelah itu, kalau misal pengurus harian kekeluargaannya sudah erat, saya yakin keanggotaannya pun nanti akan semakin erat, tidak ada yang namanya circle-circlean. Makanya kita harus lihat dulu intinya seperti apa di OSIS. Kalau intinya udah bagus, saya yakin ke depannya juga bakalan bagus. Terus tadi masalah komunikasi dengan pembina. Kalau namanya pembina itu biasanya memang punya karakter dan masing-masing kepercayaan atau masing-masing apa namanya ya bahasanya. Biasanya kalau pembina itu memiliki masing-masing pandangan juga Betul Pak. pandangan juga. Jadi gimana caranya kita untuk menyikapi hal tersebut? Misal ke pembina A kita harus seperti ini, ke pembina B harus seperti ini. Kita yang harus paham dengan keadaan Mas Wihanto. Karena ini kita bukan sekolah menengah pertama lagi, tapi sudah sekolah menengah kejuruan. Mungkin bisa dikatakan ini belum dewasa, tapi di sini itu remaja, teman-teman sedang belajar seperti itu. Terus tadi juga Mas Wihanto terkait juga masalah ingin memperbaiki internalnya dulu sebelum ke prokernya, itu bagus sebenarnya dari Bapak juga sangat bagus seperti itu. Dan nanti untuk kedepannya silakan Mas Wihanto lihat dulu kira-kira saat ini tuh kendala yang paling besar tuh apa, silakan selesaikan itu dulu. Nanti setelah itu selesaikan baru Mas Wihanto lanjut ke agenda-agenda selanjutnya. Karena kalau dalam organisasi, kalau di internalnya aja kalian masih banyak sekali problematika, saya yakin walaupun proker berjalan, tapi proker tersebut itu akan berjalan, namun jalannya itu nanti bakalan terpaksa, bahasanya terpaksa atau tidak stabil seperti itu. Jadi tolong perbaiki internalnya dulu. Silakan Mas Wihanto ciptakan ruang dulu untuk inti OSISnya dulu, nanti baru untuk anak-anaknya seperti itu. Siapa? Oke, terus dilanjut nih. Kira-kira planning ke depan itu Mas Wihanto terkait apa yang sudah tadi diceritakan tuh apa kira-kira? Planning ke depannya mau gimana? Planning dalam, mohon maaf, planning dalam Dalam internal apa dalam upaya penyelesaian permasalahannya tadi kan? permasalahannya? Oke. Iya. Baik Pak, mungkin untuk planningnya itu seperti yang tadi dibilang, yaitu untuk menyikapi dulu dalamnya, yang dimana jantungnya organisasi berarti di pengurus hariannya. Nanti mungkin Iya. saya akan menghubungi pengurus harian ataupun mungkin bahkan merapatkan khusus untuk dimana kita sama-sama memperbaiki internya dulu, supaya tadi yang dibahas dari awal, supaya mungkin mereka, bahkan kita yang mungkin jantungnya mereka tuh bisa lebih memperbaiki mereka dalam segi apapun. Yang kedua mungkin yang tadi planning yang kedua itu mungkin ya sama, saya juga akan terus memperbaiki itu dengan mereka, maksudnya kayak mereka tuh ke pengurus hariannya. Seperti itu. Masih belum ini Pak, masih belum terlalu terpikirkan, namun memang Oke. untuk sedikit-sedikit sudah untuk planning sendiri. Baik Mas Wihanto, sepertinya Mas Wihanto juga sudah punya planning juga untuk kedepannya. Karena tadi kita kesepakatan waktu juga 35 menit.
Tadi mulai dari awal kita Ya, juga sudah kesepakatan waktu, karena waktunya ini sepertinya sudah sedikit lagi ya Mas iya betul. Wihanto. Baik Mas Wihanto, Bapak ucapkan terima kasih Ya Pak. sudah ingin menceritakan, sudah Mas Wihanto di sini sudah sukarela datang ke sini. Mas Wihanto sudah berbagilah dengan Bapak. Ibaratnya permasalahan-permasalahan yang sudah ataupun yang sedang dialami oleh Mas Wihanto saat ini. Baik Pak. Semua hal pokoknya. Tadi terkait planningnya Mas Wihanto, keinginannya Mas Wihanto, terus nanti Mas Wihanto nanti aksinya seperti apa. Silakan itu bisa dilakukan secara perlahan Mas Wihanto. Nanti apapun itu hasilnya, kalau misal memang planning A kurang berhasil, silakan Mas Wihanto harus gali-gali dan lagi digali lagi. Mas Wihanto kurangnya apa untuk anak-anak kira-kira pengennya nggak apa, anak-anak maunya apa, silakan itu nanti bisa dipikirkan lagi Mas Wihanto, seperti itu Baik Bapak. saran dari Bapak. Ketika Mas Wihanto memang di sini sudah diamanahi jadi ketua ataupun jadi ibaratnya bisa disebut orang yang menginstruksi satu sekolah bahkan satu organisasi, itu Mas Wihanto harus benar-benar yakin bahwa Mas Wihanto pasti bakalan bisa untuk melalui ini semua karena amanah ini sudah dikasih ke Mas Wihanto. Seperti itu. Tetap semangat dan jangan lupa tetap sadar terhadap diri kita bahwasanya kita di sini juga memang harus benar-benar bisa memperankan diri sebagai siswa dan Betul sebagai Bapak. organisatoris, seperti itu. Siap. Tetap semangat, ini sudah kelas 11, setelah ini juga nanti akan banyak proker-proker dan PKL juga ya Iya Mas betul Wihanto. Bapak. Ya mungkin nanti lebih di manage aja waktunya, seperti itu. Mungkin itu saja bisa Bapak sampaikan. Terima kasih juga buat Mas Wihanto. Sekian dari Bapak. Selamat melanjutkan kegiatan dan Ya. aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.